Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah fungsi pembangkit. Di pertemuan pertama kali ini, saya Salwa Syahida akan membahas tentang apa sih fungsi pembangkit itu. Namun sebelumnya, kita akan mengingat kembali apa itu. Nah, dulu waktu mungkin semester lalu, kalian pasti belajar bahwa ada namanya barisan bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan 4. Kita juga tahu barisan konstan, dia dari suku pertama sampai suku tahingga itu isinya sama. Kalau ini barisan konstan 1 berarti 1, 1, 1 terus sampai tahingga. Ada juga barisan aritmatika. Barisan ini kayaknya sudah kita pelajari waktu SMA, yaitu kalau kita punya suku pertama A, suku kedua itu ada bedanya B, misalkan berarti suku kedua A plus B, suku ketiga A plus 2B, keempat A plus 3B, atau bentuk secara umum suku-sukunya A plus N-1 kali bedanya berapa. Ada juga barisan geometri jika kita punya suku ke-0, suku ke-0 A, maka suku kedua A kali rasionya berapa, AR kuadrat, dan seterusnya. Ini barisan-barisan lain yang acak, kita bisa saja di suku pertama ini tulis 45, 36, setengah. Yang penting dia adalah barisan, boleh juga akar 2, pi, dan seterusnya. Nah, secara formal, barisan itu dilambangkan dengan kurung siku AN, artinya AN itu suku ke berapa. Nah, di fungsi pembangkit ini kali ini kita akan mulai dengan suku ke-0, walaupun di beberapa buku misalkan analisis real ada yang mulainya dari suku ke-1, tapi khusus di fungsi pembangkit ini suku pertamanya adalah A0, A1, A2, dan seterusnya. Jadi N yang kita gunakan adalah bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ketika kita punya barisan bilangan asli tadi nih yang 1, 2, 3, 4, artinya suku ke-0 nya adalah 1, suku ke-1 nya 2, suku kedua nya 3, suku ketiganya 4. Berarti kita bisa membuat formula umum dari sini. Berapa sih suku ke N-nya? AN-nya adalah N plus 1. Secara lambang atau notasi kita bisa menuliskan dengan kurung siku N plus 1. Itu artinya sama dengan ini. Seperti kita menjabarkan ini. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit itu secara bahasa mungkin ya, tidak terlalu formal, adalah sebuah fungsi yang dibangkitkan dari sebuah barisan bilangan. Nah, fungsi ini berbentuk deret pangkat atau deret kuasa. Apa sih deret pangkat deret kuasa itu? Nah, ketika misalkan SMA kalian belajar polinom, suku banyak, deret kuasa, deret pangkat juga mirip-mirip seperti itu. Misalkan dulu belajar polinom x kuadrat plus 2x plus 1, x pangkat 5 plus x pangkat 4 plus 1, dan seterusnya. Ini adalah polinom atau suku banyak. Kita juga bisa menyebutnya ini deret pangkat. Kenapa? Karena ini adalah penjumlahan dari suku-suku variabel yang berpangkat. Misalkan ini variabel yang x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2. Di sini yang barisan ini sampai dengan pangkat tertingginya adalah x pangkat 100. Namun, di mata kuliah fungsi pembangkit ini kita akan biasakan menulis dari pangkat terendah. Jadi dari pangkat x pangkat 0 dulu terendah, dulu misalkan ini 1 dulu, plus 2x, plus x pangkat 2, terus pangkatnya menaik. Yang ini juga sama, terus pangkatnya menaik sampai x pangkat 100. Kenapa? Karena nanti ketika kita menggunakan deret-deret tahingga, jadi nanti di akhirnya kita kasih plus titik-titik-titik. Kita tidak usah menjabarkan semuanya sampai tahingga, kecuali kita punya rumus umumnya. Seperti itu. Nah, sekarang secara formal, kalau kita mempunyai barisan AN, A0, A1, A2, dan seterusnya,
kita bisa membangun fungsi pembangkit dari sini, dari pangkat dari sini, dengan koefisien-koefisiennya adalah suku-suku pada barisan itu. Jadi ketika suku ke 0, A0 itu adalah koefisien dari X pangkat 0, A1 adalah koefisien dari X pangkat 1, A2 koefisien dari X pangkat 2, dan seterusnya. Atau kadang kita lebih mudah melihatnya sebagai dalam notasi sigma atau summation atau notasi penjumlahan ini, dengan n-nya mulai dari 0, berarti dia setelah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika ada notasi ini maksudnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Untuk memudahkan penulisan, jadi kita hanya pakai menggunakan indeks yang di bawah sini. Ini definisi formalnya, sama seperti yang dibahas tadi. Kalau kita punya AN, suku barisan ini, maka dinyatakan sebagai, atau fungsi pembangkitnya sebagai sigma n mulai dari 0 AN X pangkat n. Nah, kita bisa mencari barisan dari suatu fungsi pembangkit. Nanti kita juga bisa mencari fungsi pembangkit dari barisan. Nah, sekarang kalau kita punya 1 plus X kuadrat, ini adalah polinom dengan pangkat tertingginya 2, maka barisannya adalah, lihat, suku ke 0-nya berapa? 1. Suku ke 1-nya, koefisien X pangkat 1-nya adalah 1 juga. Koefisien X pangkat 2-nya 1. Koefisien X pangkat 3 tidak ada, berarti dia koefisiennya 0. X pangkat 4 dan seterusnya 0. Maka kita akan tulis barisannya dengan 1,1,1,0 sampai dengan tak hingga. Jadi ketika suku ketiga dan seterusnya itu adalah koefisiennya adalah 0. Nah, sekarang kita coba barisan baru. Kalau kita punya barisan sigma n lebih besar dari 0, n X pangkat n. Atau kalau kita jabarkan jadi X plus 2X kuadrat plus 3X pangkat 3 plus 4X pangkat 4 dan seterusnya. Maka barisan yang dibangun oleh fungsi pembangkit ini bisa kita lambangkan dengan ini. Koefisien dari sini kan bentuk umumnya adalah dalam kurung siku n adalah, lihat, suku ke 0-nya berapa? Suku ke 0 nggak ada di sini kan, berarti suku ke 0 dan 0. Suku ke 1, 1. Jika saya garis sini, ini suku ke 1, ini suku kedua, ini ketiga, ini keempat, dan seterusnya. Nah, suku ke 0 tidak ada, berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang bagaimana untuk membangun fungsi pembangkit dari sebuah barisan? Misalkan kita punya barisan konstan 1, 1, 1, atau kita lambangkan dengan kurung siku 1, maka fungsi pembangkit yang kita bangun adalah koefisien ke 0-nya adalah 1, berarti ini adalah ini 1 plus koefisien keduanya 1 plus X, koefisien ketiganya keduanya X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya X pangkat 4, atau kita bisa lambangkan dengan sigma X pangkat n. Di sini adalah sebenarnya bisa jadi ada angka 1, tapi tidak usah kita tulis untuk memudahkan. Gitu. Nah, untuk barisan lain, misalkan barisan 2 pangkat n, kita bisa membuat sebuah fungsi barisan yang dibangun dari 2 pangkat n, yaitu untuk barisan fungsi pembangkitnya, koefisien ke 0 1, koefisien ke 1 2, berarti jadi 2x, koefisien ke 2 4, berarti 4x kuadrat. Ini saya muter-muter ke sini, saya buat dulu. Ini ya, 4 8, ini 8 ke sini, 16 ke sini.
Jadi kita punya fungsi pembangkit 1 plus 2x plus 4x kuadrat plus 8x pangkat 3 plus 6x pangkat 4 dan seterusnya. Atau ketika kita nyatakan dalam notasi sigma adalah sigma n lebih besar daripada 0, 2 pangkat n xn. 2 pangkat n nya sebenarnya diperoleh dari sini ke sini. Oke. Untuk barisan selanjutnya, kalau kita punya barisan pecahan, misalkan suku ke 0 1, setengah, sepertiga, seperempat, karena suku-suku terakhirnya adalah 0 semua, maka ini adalah polinom berpangkat hingga, maka dijadikan 1 plus setengah x plus sepertiga x kuadrat plus seperempat x pangkat 3 yang bisa kita notasikan dalam sigma n mulai dari 0 sampai 3, dia dari 1 plus n plus 1 x pangkat n. Kenapa n plus 1? Dari sini kita harus hati-hati karena ini ketika dia suku ke 1, ini suku ke 1 berarti ya, koefisien x pangkat 1 dia pembilangnya penyebutnya 2. Ketika x pangkat 2 penyebutnya 3, x pangkat 3 penyebutnya 4. Berarti kita bisa generalkan atau kita bisa umumkan bahwa ini adalah koefisiennya 1 per n plus 1 x pangkat n. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang koefisien dari fungsi pembangkit. Tadi saya sudah membahas koefisien karena sebenarnya di SMA kita sudah pelajari koefisien. Tapi koefisien itu apa sih pada polinom? Jadi ketika kita punya koefisien itu adalah angka atau bilangan yang menyertai variabel berpangkat. Jadi ketika kita punya ketika kita punya fungsi pembangkit 1 plus 2x plus 4x kuadrat plus 8x pangkat 3 plus 16x pangkat 4, kita bisa menyatakan bahwa koefisien dari x pangkat 4 ini adalah 16. Nah, ini angka yang menyertai x pangkat 4 adalah 16. Gitu. Nanti kita akan belajar notasi dari koefisien. Itu adalah kurung siku dari koefisien yang mau kita cari. Di sini x pangkat 4 dari polinom ini sama dengan 16. Nah, sekarang kita juga bisa melihat ini polinom ini dalam lambang sigma. Polinom ini 1 plus 2x plus 4x kuadrat dan seterusnya itu adalah sama dengan sigma n lebih besar daripada 0, 2 pangkat n xn. Jadi ketika kita ingin mencari notasi secara umum x pangkat n dari px, kita bisa melihat ini, kita bisa mengambil dia 2 pangkat n. Tapi di sini harus hati-hati, harus menyamakan antara pangkat yang digunakan di sini dengan di sini. Jika nanti pangkatnya di sini ternyata n plus 1, maka kita harus manipulasi si sigma ini jadi sesuatu yang baru agar pangkatnya x pangkat n. Jika nanti ternyata dia bukan x pangkat n. Ini saya hapus dulu karena nanti kita pelajari. Oke. Nah, definisi formal dari koefisien adalah, jadi kalau ini definisi fungsi pembangkit, kalau kita punya fungsi pembangkit ini yang dibangun dari barisan AN, maka koefisiennya adalah kita tulis koefisien pangkat x pangkat n adalah x. Oh, ini salah. Ini harusnya saya tulis, ntar saya ganti putih. Ini n, ini saya hapus. Ini n. Oke, good. Jadi koefisiennya itu ditulis x pangkat n x, yaitu dalam hal ini x pangkat n ini ketika lihat pangkatnya sama x pangkat n berarti koefisiennya adalah an. Di sini dalam hal ini koefisiennya adalah an plus 2x. Oh, ada apa ini?
Oh, oke. Sekarang kita akan menelusuri koefisien dari polinom ini. 1 plus 2x plus 4x kuadrat plus 8x pangkat 3 dan seterusnya, atau sigma n lebih besar daripada 0, 2 pangkat n xn. Maka kita tahu koefisien x pangkat 0-nya adalah 1. Ini kita dapat dari sini. Terus ini koefisien x pangkat x-nya adalah 2 pangkat 1, diperoleh dari sini. X kuadratnya ini, atau sebenarnya kita bisa memperolehnya dari sini, dari 2 pangkat n ini, dari sini. Tinggal dimasukkan ketika n-nya 0, berarti tinggal dimasukkan ke semua ini. Tinggal dimasukkan ketika n-nya sama dengan 0, maka yang terjadi adalah koefisiennya 2 pangkat 0. Di sini ketika n-nya sama dengan 1, maka kita peroleh ini kan, 2 pangkat 1. Dan begitu seterusnya. Kita juga bisa lihat ketika ditanya x-nya x pangkat n-2, berarti kita bisa bilang bahwa ketika n-nya sama dengan n-2, atau kita tinggal mensubstitusikan si n-2 di sini ke pangkat ini. Sama seperti yang lainnya, ini mau substitusikan 0 ke sini, 1 ke sini, n-2 juga sama, n-1 juga sama. Jadi ketika nanti kita telusuri semuanya, ketika x pangkat n, ya udah koefisiennya 2 pangkat n. Tapi ketika nanti kita ditanya ketika x pangkat 2n, ya udah tinggal suku ke a pangkat 2n berapa. Di sini tinggal mengganti si n-nya. Kita ganti n-nya diganti dengan 2n, berarti ketika pangkatnya 2 pangkat n, kita ganti jadi, kalau ini warnanya saya kuning gimana ya? Oh, lebih bagus kuning ternyata. Oke, jadi 2 pangkat n. Berarti ya udah 2 pangkat n-1 juga sama. Ketika 2 pangkat n kita ganti. Oh, ini pangkat 2 maksudnya. 2 pangkat 2 n-1. Sehingga nanti misalkan kita mau cari koefisien dari 2x pangkat n. Kita punyanya x pangkat n, tapi kita pengen cari koefisien dari 2x pangkat n. Nah, gimana caranya? Ya sudah, kita telusuri saja. Lihat. Ini ax-nya kita tulis di sini. Kita telusuri bahwa si variabel di sini kita ubah menjadi variabel 2x pangkat n sesuai yang ditanyakan. Nah, berarti kita mengambil 2 di sini, 2 di sini, 2 di 2 pangkat n dipindahkan ke 2xn, berarti si 2 pangkat n-nya berubah menjadi 2 pangkat n-1 karena 2-nya sudah pindah ke sini. Sebenarnya kalau dikalikan juga sama, dia 2 pangkat n. Sehingga ketika ditanya koefisien 2 pangkat xn, berarti kita tinggal memasukkan ini bilangan di depan 2 pangkat xn, yaitu adalah 2 pangkat n-1. Jadi ketika kita ditanya koefisien dari variabel 2 pangkat xn, berarti koefisiennya adalah 2 pangkat n-1. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan si polinomnya atau fungsi pembangkitnya adalah pangkatnya genap, seperti x kuadrat plus 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 6. Sama saja seperti yang tadi, ya udah kita telusuri. Berarti ketika x-nya pangkat 0, koefisiennya apa? Koefisien di sini nggak ada kan? Berarti koefisiennya 0. X pangkat 1, koefisiennya 0. X pangkat 2 nih yang ada, koefisiennya 1. X pangkat 3, 0. Kita berulang lagi 0, berarti sebenarnya setiap pangkatnya ganjil, kita selalu punya koefisiennya 0. Betul. Nah, sekarang berarti ketika ketika x pangkat 4, koefisiennya 2, x pangkat 6, koefisiennya 3. Dari sini, kita bisa melihat bahwa, lihat,
ketika n-nya sama dengan yang genap dulu ya 2, maka dia jadi 2. Jadi 1 ya, sorry salah. Ini saya tulisannya ganti kuning aja, berarti dia jadi koefisiennya jadi 1. Ketika n-nya 4, koefisiennya jadi 2. Ketika n-nya berapa ini? N-nya 6, koefisiennya jadi 3. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa berarti ketika di sini n, koefisiennya jadi setengahnya dari n, berarti n per 2. Nah, kita bisa simpulkan bahwa koefisiennya adalah ketika dia ganjil, maka dia 0. Dan ketika dia genap, maka n per 2. Gimana kalau n-nya untuk koefisien suku ke 0? Kan nggak ada 0 juga. Kita lihat aja, 0 per 2 tetap aja 0. Jadi, ini adalah bentuk umum dari koefisien x pangkat n. Nah, kalau x pangkat 2n, ya sudah, kita tinggal ganti si n di sini, di n per 2 ini, berarti maka ini adalah sama dengan sebenarnya 2n, kita ganti yang ini kita ganti, yang ini 2n per 2, berarti kita dapat koefisiennya n. Nah, ini itu dari sini gitu. Jadi ketika ditanya koefisien dari x pangkat 2n adalah n gitu. Atau sebenarnya ini kita bisa nyatakan di awal seperti ini kan. Biasanya kalau dia pangkatnya cuman genap doang, kita akan nulis gini, n lebih besar daripada 0, terus di sini x-nya pangkat 2n, di sini kita akan tulis n. Jadi ketika kita masukin 0 ini, nah ini selalu perhatikan bahwa pangkat di sini, kalau kita mau menyertakan bilangan di sini, pastikan pangkatnya sama. Ini x pangkat 2n, ini x pangkat 2n, maka boleh ditulis n ini di sini, bukan di sini. Bukan di x pangkat n, tapi di koefisien x pangkat 2n. Kalau mau menjadikan koefisien ini sebagai koefisien xn, maka kita harus memanipulasi atau memodifikasi ini agar menyesuaikan dengan x pangkat n. Berarti di sini ketika ini x-nya jadi x pangkat n, berarti n-nya berubah jadi n per 2. Seperti itu. Nah, kita akan memiliki, atau kita bisa menyimpulkan adalah sifat atau koefisien dari fungsi pembangkit. Nah, di sini kita bisa punya dua sifat. Sifat yang pertama, kalau kita punya AX, fungsi pembangkit yang dibangun dari barisan AN, maka ketika kita ingin mencari koefisien ke n, koefisien x pangkat n dari fungsi pembangkit perkalian, nanti kita belajar perkalian, di sini kita pelajari dulu sifatnya. Nanti kita belajar tentang operasi perkalian fungsi pembangkit dengan polinom. Di sini x pangkat m dikali ax. Atau ini itu dia sama dengan kita mencari koefisien ke n min m dari ax. Jadi ketika kita ditanya ini, maka kita bisa mencarinya lewat sini. Nah, sifat yang kedua, ketika kita ditanya koefisien dari suatu konstanta dikali x pangkat n, maka itu sama dengan perkalian 1/c dikali ini koefisien ke n dari a pangkat x. Kita lihat saja contohnya ya. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita punya barisan yang tadi yang kita gunakan, nah kita ingin mencari koefisien dari 2x pangkat n. Nah, sebelumnya kita memanipulasi ini, diubah, 2-nya dikeluarkan kan. Tapi bisa juga dengan cara seperti ini, kita memanfaatkan sifat tadi sehingga ini, ini saya harus masukkan di sininya ax
sorry, ini nggak ketulis. Berarti ketika kita mencari koefisien dari 2x pangkat n dari AX, yaitu tinggal mencari dari setengah koefisien dari x pangkat AX. Nah, koefisien dari xn pangkat x pangkat n di AX adalah ini kan. Karena pangkatnya sama, maka kita bisa langsung memasukkan ini ke sini. Karena koefisien dari x pangkat n AX adalah 2 pangkat n. Maka koefisien dari 2x pangkat n adalah 2n-1, sama seperti yang kita peroleh di slide sebelumnya. Nah, sekarang ketika kita nanti ketika kita belajar operasi polinom, kita ditanya tentang polinom pangkat ke n, koefisien pangkat ke n dari x kuadrat AX, berarti ini sama dengan kita mencari koefisien x pangkat n-2 di AX, yaitu 2 pangkat n-2. Ini nanti kita akan pelajari selanjutnya, nanti akan dibahas lagi. Tapi pertemuan kali ini cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.